wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah. Pada pagi hari ini kita masih diberi beberapa kenikmatan, hidayah dan inayahnya Allah, sehingga kita pada saat ini masih diberi kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu kewajiban ibadah sholat. Dan istimewanya sholat kita pada saat ini kita laksanakan di awal waktu, berjamaah dan di masjid. Ini merupakan satu keistimewaan tersendiri bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah sholat, yang mana biasanya sholat dilaksanakan bukan di awal waktu, atau sholat dilaksanakan dengan sendiri tanpa berjamaah, atau tidak di masjid. Nah, ini kita merupakan perlu kita syukuri bersama. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan ibadah sholat dengan cara yang sangat istimewa. Mudah-mudahan semua ibadah sholat kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, setelah kita melaksanakan ibadah sholat, alhamdulillah kita menyempatkan diri untuk hadir di majelis kajian yang diselenggarakan oleh pengurus Masjid Raya Syekh Zayed yang ada di Surakarta ini. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maslahah fid dini wa dunya wal akhirah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, pada kesempatan pagi hari ini yang akan saya sampaikan adalah salah satu makalah, salah satu nasihat atau salah satu pitutur yang pernah disampaikan oleh seorang sahabat yang istimewa, bahkan menjadi menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sahabat Ali karramallahu wajhah atau Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dengan julukan karramallahu wajhah. Ini sudah menunjukkan keistimewaan beliau di mata para sahabat-sahabat lainnya. Kalau sahabat-sahabat lainnya biasanya dengan sebutan radhiyallahu an. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, Sayyidina Umar radhiyallahu an, Sayyidina Utsman radhiyallahu an. Akan tetapi Sayyidina Ali di samping radhiyallahu an, beliau terkenal dengan sebutan doa karramallahu wajhah. Semoga wajah beliau selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut riwayat Sayyidina Ali itu satu-satunya sahabat
yang belum pernah menyembah berhala. Wajahnya itu belum pernah digunakan untuk menyembah berhala. Lain dengan sahabat Umar, sahabat Abu Bakar, itu mengalami sebelum masuk Islam. Bagaimana keadaan beliau sebelum masuk Islam? Tapi Sayyidina Ali sejak kecil beliau sudah terpelihara, direksa oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayatnya. Maka julukan beliau ini karramallahu wajhah. Semoga wajah beliau selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali makalah-makalah beliau, nasihat-nasihat beliau banyak sekali. Dan kata-katanya sangat indah sekali. Memang beliau merupakan sahabat yang cerdas. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, "Ana Madinatul Ilm wa Ali babuha." Ya, beliau Rasulullah mengatakan, saya ini merupakan gudangnya ilmu. Sedangkan Ali adalah pintunya. Ana Madinatul Ilm wa Ali babuha. Saya merupakan gudangnya ilmu, sedangkan Ali itu adalah pintunya. Maksudnya apa? Orang yang mau masuk ke gudang itu harus melewati pintunya. Siapa yang ingin tanya permasalahan agama kepada Rasulullah, lebih baik lewat Sayyidina Ali dulu. Inilah kecerdasannya beliau yang sangat luar biasa. Dalam sejarah, beliau itu pernah ditanya oleh orang yang kemungkinan iri dengan beliau. Mengapa beliau itu dikatakan sebagai babul ilm? Ada orang yang tidak kurang sreg atau kurang berkenan. Beliau pernah mengatakan ngetes atau menguji Sayyidina Ali sampai seberapa kecerdasan beliau. Ditanya, wahai Ali, orang itu kalau sudah meninggal, orang itu kalau sudah dijabut nyawone, itu nyawone nyang ndi? Ya. Pertanyaan yang begitu sulit dijawab. Wong mati iki nyawane metu nyang ndi? Itu Sayyidina Ali jawabannya diplomatis sekali. Jawabus sukut. Jawabus sukut itu apa? Pertanyaan, jawaban yang bisa menjadikan orang yang bertanya itu diam 1000 kata. Ya. Jawabannya Sayyidina Ali, sebelum saya jawab, seandainya ada lilin menyala, lilin itu hidup, ada apinya, terus tak damu, mati lilinnya, kemana apinya? Ya, kemana apinya? Orang yang tanya tadi diam. Lah wong kowe weruh yang ngono bae ora ngerti. Pertama ana geni terus mbok damu mati terus nak takoni genine nyang ndi kowe ora ngerti kok takon nyawa. Kuwi dhisik selidikono. Itulah kecerdasan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dan ini sejarah tercatat itu. Ada juga yang mengatakan ya, mungkin panjenengan ya juga bisa menyelidiki. Orang itu kalau namanya Ali, itu biasanya punya kelebihan kecerdasan. Golek ono wong sing jenenge Ali itu biasanya pinter. Angel Ali kok pekok ya angel.
Coba mangke panjenengan padosi. Ya, dari Ali Sadikin, Ali Wardana, Ali Murtopo dan lain-lainnya itu biasanya pinter-pinter. Muhammad Ali pekok enggak ada. Saya belum pernah dengar itu ya. Oleh karena itu kita berikan anak cucu kita yang namanya dengan kata-kata Ali itu. Nah ini sebelum akan saya sampaikan makalah beliau, nasihat beliau, saya sampaikan tentang siapa dan bagaimana Sayyidina Ali. Beliau itu merupakan sahabat sekaligus keponakan Rasulullah dan sekaligus juga beliau menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sahabat Ali itu bin Abi Thalib. Abi Thalib adalah pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nasihat beliau, wal maqalatus sabi'ah an Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, laula khamsu khisalin la saran nas kulluhum sholihin. Laula khamsu khisalin lasoron nas kulluhum sholihin. Yang mana artinya adalah jika tidak ada 5 hal maka semua orang itu pasti menjadi orang yang soleh. Ya, kalau tidak ada 5 hal maka semua orang di dunia ini adalah soleh. Jadi makalah ini memberikan pelajaran kepada kita, ada 5 hal yang bisa menghambat kesolehan seseorang. Orang yang ketemplean salah satu sifat ini, kok kepengin soleh, angel, ya, angel sekali. Kita kok kepengin menjadi orang soleh, tetapi mempunyai salah satu sifat ini. Jadi agar supaya kita menjadi orang yang soleh, 5 ini harus kita jauhi. Karena apa? Siapapun orangnya itu ingin menjadi orang yang soleh. Soleh itu adalah permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sejak para nabi-nabi, para rasul-rasul yang terdahulu. Sehingga Nabi Ibrahim saja minta kepada Allah sejak beliau masih muda. Doanya yang tidak pernah terlepaskan adalah Rabbi habli minas sholihin. Wahai Tuhanku, berilah aku keturunan yang soleh. Bukan ganteng, bukan ayu, bukan pandai, bukan kaya, bukan berpangkat, tapi cukup Rabbi habli minas sholihin. Siapapun orang itu pasti menginginkan pribadinya menjadi orang yang soleh dan keturunannya pun akan menjadi orang yang soleh. Nah, agar supaya kita ini menjadi orang yang soleh atau anak turun kita menjadi keturunan yang soleh, marilah 5 hal ini kita jauhi. Yang pertama apa? Al-qanaatu bil jahli. Al-qanaatu bil jahli ini artinya kurang lebih nerimo dadi wong sing ora paham agama. Ya, dan tidak mau mempelajari agama. Tidak paham agama dan tidak mau atau tidak berusaha memahami agama. Jadi maaf, 1000 maaf, zaman sekarang ini pendidikan agama sangat-sangat minim sekali. Ya, sangat-sangat minim. Kita tidak bisa mendapatkan pendidikan agama di rumah.
sekarang, zaman sekarang. Atau kita sudah sulit mendapatkan pendidikan di dalam sekolahan. Kita suasana sekarang untuk memondokkan anak itu sudah menurun drastis. Terus kapan keturunan kita ini ya menjadi anak yang paham tentang agama? Di rumah jarang sekali, saking sibuknya bapak, saking sibuknya ibu, sehingga pendidikan di dalam rumah seakan-akan tidak ada. Lain zaman dahulu, itu masih ada kesempatan ngaji di rumah. Bapak ibunya mengajarkan bagaimana caranya wudhu. Atau di sekolah-sekolah masih ada kegiatan pendidikan agama. Tapi sekarang ya Allah, ya, al-qanaatu bil jahli. Bahkan ada gambaran seorang bapak melihat rapotnya anak, ya, matematika 9, bahasa Inggris 9, terus apa lagi? Semuanya nilainya bagus, agama mendapat 4. Itu bapak ora apa-apa. Sing penting matematikane itu 13. Agama itu papat ora apa-apa. Itu satu. Yang nomor 2, jam 2 malam ibunya matur sama sing bapak, Pak, nyuwun ngapunten, anake wau sing pun tilem niki dereng salat nisa. Bagaimana bapaknya? Wis rasah digugah, Bu. Engko yen mbok kon wudu malah kejlungup. Ya. Gugah anak belum salat nisa, ora tegel. Ning gugah anak jam 2 bengi karena napa nggih? Bal-balan luar negeri ku napa? Nama grup napa? Kuwi Pak. Le pesenanmu. Iki isih 00 le. Tegel. Tapi gugah sholat nisa ora patiya tegel. Ini dampak daripada al-qanaatu bil jahli, menganggap remeh tentang agama. Agama dianggap remeh. Padahal walal akhiratu khairul lak minal ula. Sungguh urusan akhirat itu lebih baik daripada urusan dunia. Nah, ini orang-orang yang semacam ini menurut Sayyidina Ali, ya, kok kepengen soleh, yo bahasa saya yo ngenteni linggis kemampul. Bisa enggak linggis kemampul itu? Iso yen ana beling bosok. Beling bosok iso ora? Iso yen ana linggis kemampul. Itu tamani itu mengharapkan sesuatu yang sulit terjadi. Dalam Al-Quran itu ya, tamani itu diberikan contoh apa? Kaya dene unta kepengin mlebu bolongan dom. Kepengin unta kok kepengin mlebu bolongan dom. Iso apa ora? Iso, ning suwe banget. Saking suwene ora iso. Wong unta ki sak gedhe-gedhening kewan, bolongan dom kuwi sak cilik-cilike bolongan. Oleh karena itu, marilah ya, kesempatan kita gunakan untuk sebaik-baiknya untuk mencari ilmu. Khususnya ilmu agama. Podo pentingnya ilmu agama karo ilmu umum, podo pentingnya. Tetapi pentingkan ilmu agama.
Karena itu yang akan bisa menjadikan kita, akhirat kita ini sukses. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, yang kedua, yang bisa menghambat kesolehan seseorang itu adalah menurut Sayyidina Ali karramallahu wajhah adalah wal hirsu ala dunya, ya, rakus terhadap dunia, kumantil-mantil karo urusan dunia, tergila-gila kalian urusan dunia. Wal hirsu ala dunia, dunia ini apus-apus. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia itu adalah menipu kita. Mengapa kok kita kok rakus? Wong awake dhewe iki kerep kapusan donya, gebyaring donya itu Masya Allah. Saya mendapatkan ilmu sekitar 10 tahun yang lalu. Sewaktu saya hadir di majelis kajian sahur bersama di rumahnya Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgaf. Beliau ada yang ngisi almarhum Bapak Kiai Adib Zain. Beliau ngisi pengajian dunya ki ngapusi, apus-apus. Memberikan contoh gampang sekali, yaitu ada orang tuku mercon. Ini kan musim ini. Tuku mercon. Orang yang tuku mercon itu milih satu yang besar, dua yang suaranya keras. Itu yang diingini oleh orang yang membeli mercon. Dengan harga berapapun dibayar. Kepengen mercon iki gede, buanter, tur yen muni ngegetke sak kampung. Dia beli dengan harga 100.000 atau 200.000. Setelah dia nyumet, anehnya kupingnya ditutupi. Ini apa kok? Ketipuan dia. Tuku mercon sing gede, sing suarane banter, begitu nyuara sak kampung njundil kabeh. Ning dheke ditutupi kupingnya. Loh, yen kepengin banter ya templekno kupingmu kudune. Ning enggak ada. Ini wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kita tertipu dengan biaripun dunia. Ya. Masya Allah. Luar biasa. Dunia ki nikmatnya hanya ini sak tenggorokan ini tok. Yang namanya sate itu nikmatnya mau tekan tenggorokan iki tok. Bar tenggorokan wassalam, sudah enggak ada nikmatnya sama sekali. Loh, orang-orang yang semacam, orang yang sudah menyadari semacam itu, mengapa dia itu rakus? Mengapa dia itu tomak? Mengapa dia mencarinya dunia sehingga siang dibuat pagi, pagi dinggo sore, balik jungkir, adus keringet, diewangi nganti yang ngono, padahal dunia ini jifatun. Ad-dunya jifatun. Imam Syafi'i mengatakan semacam itu. Dunia adalah bangkai. Wa talibuha, yang mencari bangkai tidak ada lain kecuali anjing, kata Imam Syafi'i. Oleh karena itu, bagaimana sikap kita terhadap dunia? Monggo, golek yo golek, tetapi jangan sampai meninggalkan urusan akhirat.
Wektune nyambut gawe, tapi wektune salat ya salat. Istilahnya rolasan, monggo rolasan bukan untuk makan tok, tapi untuk takbir Allahu Akbar, gelar sajadah menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang namanya seimbang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Monggo golek dunya ya monggo. Kanjeng Nabi sendiri juga pergi ke pasar jual beli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama-ulama juga mencari dunia, tetapi tidak meninggalkan urusan akhiratnya. Coba kita renungkan, kalau tidak di bulan Ramadan, pengajian Ahad pagi, ya, pengajian Ahad pagi, apa Car Free Day? Jawab dengan tulus, Car Free Day. Sekadang kalau wong tua neturu anake le ndang turu le, sesuk tak jak mlaku-mlaku, ora sesuk tak jak jamaah subuh, jarang. Wal khirsu alat dunia. Ya. Marilah kita mencari dunia, ya juga mencari, tetapi jangan sampai melupakan urusan akhiratnya. Ini yang kedua, merupakan sesuatu yang bisa menghambat kesolehan seseorang. Yang nomor 3 adalah wasyuhu bil fadli. Ya. Wasyuhu bil fadli ay al bukhlu bima zada an hajatihi. Ada seseorang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelebihan harta. Harta kekayaannya sudah melebihi daripada kebutuhan sehari-hari. Dia sudah mempunyai turahan, istilahnya turahan. Sedina sewengi jane mung butuh 100.000, tetapi dia diberi oleh Allah satu hari 500.000, berarti punya kelebihan 400.000. Orang-orang yang semacam itu kemudian timbul penyakit bakhil, ya, medit, punya kelebihan harta tetapi medit. Lah wong medit kuwi kok kepengin soleh, ya bahasa saya tadi itu ngenteni linggis kemampul, angel. Medit itu ada 2, medit yang diperbolehkan dan medit yang tidak diperbolehkan. Medit yang diperbolehkan itu manusiawi. Contoh, ini baru musim ini. Kita naik mobil, naik angkot, bayarnya Rp5.000. Dalam saku kita ada 2 5.000. Yang satu letek, sing siji anyar. Sing dikeke sing letek napa sing anyar? Dan sing letek. Otomatis dikeke kondekture, keke supire niku sing letek. Padahal duwe loro sing siji anyar. Nilainya sama. Kuwi jenenge wong medhit. Medhit ngono kuwi ora apa-apa, ora dosa. Ning kok kebangetan ngeten. Ada lagi saya saja, mboten panjenengan. Saya pelemku dadi. Ya, pelemku dadi. Tetangga saya Pak Dul Karim
Kula nyuwun peleme nggih. Monggo, monggo, monggo. Niki ondone, niki gentere. Mang mendet piyambak. Njikuk rong tas kresek. Aku meneng wae. Monggo, monggo. Pulang dia. Awan tekone. Pak Dul Karim nyuwun melih nggih. Monggo ning ondo tak delikke. Genter tak delikke. Ning aku isih muni monggo. Bibit-bibit medit niku pun metu. Sore njaluk neh. Melih nggih Pak Dul Karim. Jawaban kula niku napa? Yen tegel yen jikuka. Njaluk kok dicicil. Niku kula. Napa melih jenengan? Allahumma amin. Ya Allah, medit itu hal-hal yang semacam itu mboten napa-napa. Manusiawi. Sing ora pareng niku Pak Dul Karim gen kula ajeng ngenten Isra Mi'raj. Kula nyuwun bantuan. Oh nggih. Monggo lenggah rumiyin. Kula mlebet, saya masuk kamar. Jikuk dit 100.000. Yang minta alhamdulillah 100.000. Nyo susu ono 99. Maksudnya apa? Banyak orang-orang sekarang itu menampakkan kekayaannya. Ning medhite ora umum. Duwe mobil 5, dekeke pelantaran. Ana tangga mlayu-mlayu Pak Dul Karim nyuwun nyampil mobilnya 1. Istri saya mau melahirkan. Apa kata saya? Juk ngapura klambi mobilku bar tak kumbah. Nyoh 15.000 bicao wae. Banyak orang-orang semacam itu, meditnya yang semacam itu yang dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak peduli terhadap orang lain. Duh, wong meteng hamil numpak becak dari rumah sampai rumah sakit, ngelewati polisi tidur selikur. Grunjal-grunjal. Durung tekan rumah sakit wes lahire wedok dijenengke Mukaromah karena lahire nyang ngarep omah. Subhanallah. Ini puasa-puasa semacam ini menghilangkan kebakilan kita. Mengapa kita dianjurkan untuk berpuasa? Gen lomo, peduli. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum pernah ada sahabat yang masuk ke rumahnya Rasulullah atau mantur kepada Rasulullah, curhat kepada Rasulullah. Rasulullah tidak memberi, belum pernah sama sekali. Oleh karena itu, marilah kalau kita ingin menjadi orang yang soleh, atau anak kita ingin kita jadikan anak yang soleh, didik sedini mungkin agar supaya ada rasa kepedulian terhadap orang lain. Wa syuhu bil fadli. Yang nomor 4 dan yang nomor 5 hampir sama, yaitu ar-riya fil amal wal ujubu, ya. Wal ujubu wal i'jab bir ra'yi, ya. Ar-riya fil amal wal i'jabu bir ra'yi. Sombong, riya, pamer dengan amalnya. Orang yang suka pamer amalnya, ya,
Ini ya menghambat kesolehan seseorang. Ya, sok kadang kalau banyak orang yang mengatakan begini, nggak ada angin, nggak ada apa-apa. Saya mengatakan, aku elek-elek ngene iki, wimben esuk tak salat duha lho. Aku ketoke ngene iki, elek-elek ngene iki, ben bengi tahajud. Aku ngene iki, ketoke ngene iki, telung dina katam Quran aku. Nggih kula jawab, sing takon sapa? Wong ora ana wong takon kok kowe cerita. Ini namanya ar-riya fil amal, memamerkan amalnya kepada orang lain. Lain kalau ada pertanyaan. Contoh seorang guru ditanya oleh murid, Pak Guru, konsep panjenengan sukses niku nopo? Panjenengan kok cerah meriah nyenengke, wajah panjenengan kok wah nyenengke niku sebab nopo? Ya tak ngandani ya, aku ngene iki ben esuk tahajud. Kok tahajud? Ben esuk duha, bengi tahajud. Aku ya ora leren Senin Kemis. Monggo. Nirane ngopo-opo, ngerti-ngerti kok cerita. Wis seneng mamerke ngamale. Itu ya nyuwun ngapunten, sulit akan menjadi orang-orang yang soleh. Kita berbuat seakan-akan tidak berbuat. So kadang kalau ada orang yang mengatakan begini, masjid itu makmur ya karena saya. Seandainya saya tidak masuk ke panitia, ke pengurusan di situ, nggak mungkin masjid itu makmur. Itu hal-hal yang semacam itu, fahabitat a'maluhum wa hum la yash'urun. Yang paling berat ancamannya semacam itu, fahabitat a'maluhum wa hum la yash'urun. Karena pamer itu pahalanya batal. Dia tidak merasakan kalau batal pahalanya. Oleh karena itu jangan sampai kita suka pamer. Yang nomor 5 hampir sama, itu i'jab birra'yi. I'jab birra'yi ini artinya apa? Artinya adalah ujub. Ujub dengan apa namanya ya, idenya atau menganggap orang lain itu remeh. Saya lebih bagus, aku luweh pinter, aku luweh sugih, aku luweh mulya. Ya. Orang-orang yang semacam itu seperti persis apa yang dilakukan oleh iblis. Qala ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Di saat iblis itu diperintah oleh Allah, wahai iblis, ya, sujudlah kamu kepada Adam. Apa kata iblis? Nyuwun ngapunten Gusti, kula niku kan luweh sae katimbang Adam. Wong kula niku terbuat dari api, dheke digawe saka lempung. Mosok kula ken sujud teng ngarepe Adam Gusti. Karena ujub semacam itu, merasa dirinya itu lebih bagus. Ini iblis mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala sampai ila yaumil qiyamah. Oleh karena itu kita jangan sampai suka sombong, suka pamer, ya, walaupun amal kita banyak. Banyak orang sekarang mengatakan, nyuwun ngapunten, bapak saya memberikan pelajaran kepada saya, ojo sok ngomong kuwi santriku, kuwi muridku, ojo. Dia santri saya, dia murid saya, jangan. Biarkan mereka mengatakan beliau adalah guru saya. Ya,
Jangan sampai kita mengatakan dia muridku. Sing dadi menteri kuwi muridku. Sing dadi camat kuwi muridku. Jangan. Biarkan camat itu mengatakan beliau adalah guruku. Iso kadang kalau zaman sekarang itu ya, wah, duwe murid menteri no dipamerke yang ndi. Wah, kuwi muridku kae muridku kae. Sing dadi menteri kae muridku. Dilalah menterine maling. Terus rawani ngakoni muridé. Lah ini. Ya, jangan sampai ya. Jangan suka sombong, pamer. Ya. Saya ingat apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Amin Rais. Beliau pernah mengatakan begini, sombong kepada orang sombong itu ibadah. Ya. Beliau memberikan contoh. Contohnya disukani. Beliau memberikan contoh apa? Ada orang mengatakan, alhamdulillah, aku panen pohung sak monas-monas. Aku panen pohung gedene sak monas-monas. Kalau kita mendengar orang semacam itu, kita diperbolehkan mengatakan, aku gawe wajan sak Senayan. Dinggo apa wajan Senayan? Dinggo goreng pohungmu. Gen kapok. Ya. Kita membalas. Dengan jawaban kita semacam itu, insya Allah dia mulai ora wani pamer ora wani. Kita sangat terbatas. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, mudah-mudahan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala puasa Ramadan ini dengan sempurna dan kita berjumpa dengan Idul Fitri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enten lah ribut. Ada anak kecil enggak? Anak kecil sini. Saya kasih uang. Anak kecil. Sini.